Romo, Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama. Suatu kebahagiaan dan keberuntungan tersendiri hari ini kita bisa merayakan Katina. Kita bersama-sama berkumpul di sini melakukan puja bakti dan sanggadana sebagai perayaan dari Katina hari ini. Apa yang kita lakukan dengan berdana kepada Sangga merupakan perbuatan mulia yang patut kita pergunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan ini. Karena berdana kepada Sangga merupakan perbuatan mulia yang mana membantu kelangsungan Buddha Sasana di dunia ini. Sangga merupakan penerus dari ajaran Sang Buddha. Dengan berdana kepada Sangga, kita berdana pada ladang yang subur. Ladang yang subur akan memberikan manfaat atau buah yang sangat besar. Nah, buah dari berdana kepada Sangga itu sangat besar, berlimpah sampai tidak bisa diukur, tidak bisa dinilai saking berlimpahnya dana yang kita berikan kepada Sangga. Satu perbandingan, kalau kita berdana kepada Sangga atau berdana pada ladang yang subur dibandingkan dengan ladang yang tidak subur adalah kisah dari Dewata Indaka dan juga Dewata Angkura, di mana kehidupan kedua dewata ini sama-sama hidup di alam dewata Tawatimsa, tetapi kehidupan mereka jauh berbeda. Sama seperti kita di kehidupan manusia, yang ada yang hidup di dalam keadaan yang susah, ada yang hidup di dalam keadaan yang sangat beruntung, kekayaan berlimpah, kekuasaan sangat tinggi, mempunyai power, mempunyai ketenaran, tetapi yang satunya hidup di dalam kesusahan, sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, demikian pula kehidupan antara Dewata Angkura dengan Dewata Indaka ini. Dewata Indaka memiliki 10 hal jauh lebih unggul dibandingkan Dewata Angkura. Keunggulan-keunggulan ini diperoleh karena berdana kecil kepada ladang yang subur, yaitu kepada seorang bikhu arahat. Hanya berdana 1 sendok makanan, tetapi buah dari berdana 1 sendok makanan ini sangat besar buahnya, sampai-sampai melebihi daripada apa yang dilakukan oleh apa yang dinikmati oleh Dewata Angkura. Nah, Dewata Angkura sebelum terlahir sebagai dewata, dia itu terlahir di alam manusia, hidup sebagai manusia, tepatnya sebagai pangerannya, tetapi dia melepaskan status kepangeranannya. Dia menjadi pedagang, lantas dia terinspirasi dengan salah satu budaknya. Budaknya itu meninggal muda lantas terlahir di alam dewata. Alam dewata, budaknya ini sakti. Dia bisa memunculkan berbagai macam hal yang dia inginkan. Nah, pada saat si Angkura bertemu dengan dewata ini, dia terinspirasi melihat kelebihan dari dewata ini. Dia terkagum-kagum, kok dewata ini punya kesaktian yang luar biasa. Dia tanya, apa yang dia lakukan sampai punya kesaktian yang begitu hebat? Nah, dia bilang dia banyak melakukan kebajikan. Kebajikannya yang itu sangat sederhana, hanya memberitahu orang-orang di mana tempat keberadaan orang kaya yang biasa berdana, supaya orang-orang ini bisa mendapatkan dana. Hanya itu yang dia lakukan. Nah, mendengar hal ini, terdoronglah, semangatlah si Angkura ini untuk berbuat baik. Hanya dengan perbuatan baik kecil bisa membuahkan kelahiran di alam dewata, lantas punya kesaktian lagi. Nah, bagaimana kalau seumpamanya berdana dalam jumlah yang sangat besar, berdana berbagai macam materi dalam waktu yang lama, tentunya hasilnya itu akan semakin besar ya, semakin berlimpah. Maka dari sanalah sepanjang hidup Angkura berdana kepada orang-orang, berdana kepada para pengemis, berdana kepada para pengelana, berdana kepada para pengembara, berdana kepada orang-orang yang membutuhkanlah. Sampai ribuan tahun dia terus melakukan dana-dana ini. Dia terinspirasi dengan budaknya tersebut. Tetapi apa yang dia danakan tersebut, dia berdana kepada orang-orang yang mana belum ada yang mencapai tingkat kesucian. Karena saat itu, di masa itu, orang-orang tidak mengenal ajaran Sang Buddha. Mereka mungkin tahu untuk berbuat baik,
tahu untuk tidak berbuat jahat, tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana jalan atau cara untuk mencapai nibbana. Mereka tidak mengenal yang namanya nibbana. Mereka hanya tahu bagaimana berbuat baik dan bagaimana tidak berbuat jahat. Nah, hanya itu. Karenanya di masa itu tidak ada yang namanya orang suci, tidak ada yang namanya sangga. Nah, karena tidak ada yang namanya sangga, tidak ada yang namanya orang suci, sehingga Angkura ini sebagian besar dana yang dia berikan hanyalah kepada orang-orang yang tidak memiliki moralitas ataukah orang-orang yang memiliki moralitas, tetapi tidak ada orang yang suci yang mana merupakan ladang yang subur. Waktu berlalu, begitu banyak kebaikan yang dia lakukan. Dia terlahir kembali ketika meninggal, ya, terlahir kembali di alam dewata, yaitu tepatnya dewata Tawatimsa, alam dewa tingkat kedua. Dia menikmati berbagai macam kesenangan indria. Dia menikmati berbagai macam kekuasaan, berbagai macam kelebihan-kelebihan dibandingkan apa yang didapat di alam manusia. Waktu berlalu, Dewata Angkura masih tetap di alam dewa Tawatimsa. Nah, di alam manusia pada saat itu muncul Buddha Gautama. Kemunculan Buddha Gautama ini melahirkan banyak biku-biku yang mana telah mencapai tingkat-tingkatan kesucian, sampai ada yang mencapai tingkat kesucian tertinggi arahat gitu. Salah satu siswa utama Sambuddha yaitu Bante Anuruddha pada saat itu telah mencapai tingkat kesucian tertinggi arahat. Berpindah patah, kemudian ada satu pemuda yang bernama Indaka. Pemuda Indaka ini berdana 1 sendok makanan kepada Bante Anuruddha. Hanya 1 sendok makanan loh, 1 sendok makanan. Nah, kemudian waktu berlalu, pemuda Indaka meninggal dunia. Sebagai buah berdana 1 sendok makanan, tetapi pada ladang yang subur, yaitu pada seorang arahat. Seseorang yang telah mencapai tingkat kesucian tertinggi, buahnya itu dia terlahir kembali di alam dewata yang sama seperti alam dewata yang didiami oleh dewata Angkura, yaitu alam dewa Tawatimsa. Tetapi yang jadi persoalan yang menjadi perhatian kita di sini adalah dewata Indaka ini memiliki 10 kelebihan, 10 keunggulan dibandingkan dewata Angkura yang mana banyak sekali berbuat baik. Berbuat baik, banyak sekali berdana, mungkin ribuan, mungkin sampai jutaan dana yang telah dia berikan, tetapi tidak sebanding dengan 1 dana yang diberikan oleh dewata Indaka ini. 1 dana kecil loh, 1 sendok makanan. Nah, apa kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh dewata Indaka? 5 kelebihan yang pertama atau keunggulan pertama sehubungan dengan panca indria. Jadi dewata Indaka mendapatkan kesenangan, kenikmatan indria sehubungan dengan mata misalnya. Dia mendapatkan objek-objek penglihatan, objek-objek yang indah-indah, jauh lebih indah daripada dewata Angkura. Kemudian sehubungan dengan objek pendengaran, dia mendengar suara-suara yang jauh lebih merdu daripada apa yang didapat oleh dewata Angkura. Kemudian sehubungan dengan penciuman, dia mendapatkan wewangian, bau harum-harum yang melebihi daripada apa yang didapatkan oleh dewata Angkura. Sehubungan dengan pengecapan, makanan yang dia dapat, minuman yang dia dapat jauh lebih bagus, lebih nikmat, lebih enak dibandingkan dengan dewata Angkura. Kemudian sehubungan dengan sentuhan jasmani, ya, lebih lembut, lebih nyaman, lebih menyenangkan hati. Itu yang didapat. Itu 5 kelebihan pertama, keunggulan pertama. Keunggulan yang selanjutnya adalah umurnya lebih panjang. Yang kedua, yang ketujuh, penampilannya lebih menarik. Jadi aura tubuhnya, warna kulitnya jauh lebih indah, membuat orang-orang yang terlihat sangat tertarik dengan keindahan penampilan dari dewata Indaka ini. Kemudian yang ke-8 adalah kebahagiaannya. Jadi kebahagiaan itu kita bisa dapatkan sebagai buah dari berdana loh. Kebahagiaan malah bisa kita rasakan langsung ketika kita rajin berdana. Seseorang yang biasa berdana pasti tingkat kebahagiaannya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak biasa berdana. Itu ada risetnya, ada penelitiannya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi,
Dia memiliki kelebihan dalam hal ketenaran dan juga kekuasaan. Nah, itulah 10 keunggulan yang didapatkan oleh Dewata Indaka ini. Kita bisa bayangkan, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, hanya 1 sendok makanan bisa melebihi jutaan dana yang telah diberikan oleh Angkura ini. 1 sendok makanan ini diberikan kepada ladang yang subur, yaitu seorang arahat. Karenanya Bapak Ibu saudara-saudari sedama, kita perlu memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan itu tidak selamanya bisa datang. Kita sekarang sudah terlahir di alam manusia. Kita bisa mendapatkan ajaran Sang Buddha. Kita bisa bertemu dengan Sangha. Mungkin ya kita bisa bertemu dengan orang-orang suci di masa sekarang ini, tetapi kita tidak mengetahui apa sih ciri dari orang suci itu. Kita tidak bisa melihat sesuatu hanya sekedar dari penampilan luarnya. Mengenai kesucian itu sesuatu yang di dalam sulit untuk dilihat. Hal yang pasti adalah kita masih bisa bertemu dengan Sangha. Hal yang pasti, Sangha itu adalah ladang yang subur. Ladang yang subur yang tiada taranya. Jadi penerima kebajikan terbaik adalah Sangha. Jadi ketika kita masih bisa bertemu dengan Sangha, manfaatkanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Orang suci susah kita tahu ya, susah kita nilai. Yang paling pasti itu adalah Sangha. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedama, di masa-masa sekarang ini manfaatkanlah kesempatan dengan sebaik-baiknya. Ketika masih bisa berdana kepada Sangha, berdanalah kepada Sangha, karena tidak selamanya kita memiliki kesempatan yang demikian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedama, perbuatan berdana merupakan perbuatan baik yang perlu kita kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita jadikan kebiasaan kita. Kenapa? Karena berdana ini merupakan hal yang baik. Sangat besar, sangat banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari perbuatan berdana ini, perbuatan baik ini. Di dalam Dana Sutta Itiwutaka dikatakan, Sang Buddha pernah mengatakan kepada para biku, seandainya makhluk hidup mengetahui seperti yang saya ketahui tentang manfaat atau buah dari berdana, maka mereka tidak akan menikmati apa yang mereka miliki tanpa membaginya terlebih dahulu. Mereka tidak akan membiarkan noda kekikiran menguasai pikiran mereka. Bahkan ketika mereka hanya memiliki satu suap makanan ya, mereka tidak akan memakannya tanpa membaginya terlebih dahulu kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi karena makhluk hidup tidak mengetahui seperti yang saya ketahui tentang manfaat atau buah dari berdana, maka mereka menikmati sendiri apa yang mereka miliki dan noda kekikiran menguasai pikiran mereka. Nah, dari hal ini kita bisa tahu Bapak Ibu saudara-saudari Islam, manfaat dari berdana sungguh sangat besar. Ketika kita lagi susah payah, lagi sedikit-sedikitnya yang kita punya, justru kita harus tetap berdana. Kenapa? Manfaat yang besar dari berdana itu sungguh sangat luar biasa. Justru kalau kita ingin keluar dari keadaan kita yang sulit, yang kekurangan, selain bekerja kita harus tetap berdana, menyisihkan sebagian kecil dari perolehan kita, sebagian kecil dari yang kita miliki untuk keluar dari keadaan sulit tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari sedama, alasan paling dasar kenapa kita perlu berdana di dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan diri untuk berdana, mengembangkan perbuatan berdana ini di dalam kehidupan adalah karena kita mendambakan, kita menginginkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang mudah untuk mendapatkan kebutuhan hidup kita, mudah di dalam mendapatkan makanan, pakaian, air minum, tempat tinggal, obat-obatan maupun kebutuhan lainnya. Kita ingin memiliki kekayaan yang berlimpah, kita ingin menjadi orang yang kaya. Kalau kita menginginkan hal-hal yang demikian, maka kita perlu berdana. Semua materi yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini sebetulnya itu merupakan buah dari berdana loh. Buah dari berdana. Bukan buah dari menjalankan sila atau buah dari bermeditasi. Semua materi yang kita dapatkan merupakan buah dari perbuatan berdana. Dan kita tahu
adalah kenyataan bahwa kekayaan itu merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita bekerja dari pagi sampai sore, mungkin sampai malam hari, tujuannya untuk apa? Mengumpulkan harta kekayaan. Memang betul harta kekayaan tidak bisa kita bawa ketika kita meninggal. Tetapi hidup tanpa harta kekayaan rasa-rasanya seperti mau mati. Memang betul harta kekayaan itu bukan segala-galanya, tetapi hampir segala-galanya itu butuh harta kekayaan, butuh uang. Kita hidup kalau punya persoalan, punya masalah, punya kesulitan. Kalau kita punya uang, punya harta benda, punya kekayaan, kesulitan, masalah, persoalan bisa kita pecahkan dengan mudah. Ketika kita jatuh sakit, kita tidak memiliki harta benda, kita tidak memiliki uang. Bagaimana bisa berobat, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama? Jadi intinya, kalau kita mendambakan kehidupan yang baik, di mana kebutuhan kita mudah kita peroleh, bukan hidup yang tanpa atau kekurangan di dalam makanan, kekurangan tempat tinggal, tidak punya tempat tinggal, hidup terlunta-lunta, harus pindah dari rumah yang satu ke rumah yang lain, di mana pakaian kita sangat sederhana, pakaian kita sangat terbatas, makanan yang kita peroleh itu sangat sedikit, kadang-kadang tidak makan dalam sehari. Apakah kita ingin kehidupannya demikian? Tidak. Bante yakin kita semuanya ingin memiliki kehidupan yang baik dan kehidupan yang bahagia. Kalau kita menginginkan kehidupan yang demikian, maka sering-seringlah berdana. Bentuklah kebiasaan berdana ini sebagai karakter dari diri kita. Jadikan batin kita batin yang dermawan. Ketika kita telah mengembangkan perbuatan berdana ini menjadi watak, menjadi karakter kita, maka kehidupan kita, Bante yakin, akan mendapatkan banyak kebahagiaan, banyak kemudahan. Kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Berdana merupakan pondasi yang sangat dasar untuk kehidupan